Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Arya Firmansyah, saya dari kelas A1, NIM saya 2270, 2310, 27. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang UAS keamanan cyber yang berjudul Defect dan Ancaman Manipulasi Digital. Pengantar, perkembangan teknologi AI memungkinkan penciptaan media palsu yang sangat realistis. Salah satu inovasi kontroversial adalah deepfake. Deepfake menjadi ancaman serius karena dapat digunakan untuk penipuan, propaganda, hingga pornografi dan non-konsensual. Kemudian, apa itu deepfake? Definisi deepfake. Deepfake adalah media digital seperti video, foto maupun audio yang dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI, terutama deepfake learning dan generative adversarial network atau disingkat GANS untuk menentukan wajah, suara, atau perilaku seorang dengan orang lain secara realistis. Teknologi utama GAN, Generative Adversarial Networks, terdiri dari jaringan neural, generator, dan diskriminator yang dilatih untuk menghasilkan konten baru yang mirip data asli. Autoencoder digunakan untuk menukar wajah pada video dengan mempelajari pola wajah, target, dan sumber. Penerapan deepfake, aplikasi positif, legal, dan etis. Film dan hiburan. Contoh, menghidupkan aktor yang sudah meninggal, Carrie Fisher di Star Wars. Kemudian pelatih dan pendidikan, membuat simulasi realistik untuk pelatih medis atau militer. Kemudian penelitian AI untuk memahami pengembangan generatif model. Aplikasi negatif, ilegal dan tidak etis. Pornografi non konsensual, menempatkan wajah seorang pada konten pornografi tanpa izin. Kedua, penipuan dan scam. Deepfake suara untuk menipu perusahaan atau individu, CEO fraud. Kemudian propaganda politik dan disinformasi, membuat video palsu yang memfitnah tokoh publik. Contoh studi kasus deepfake. Kasus 1, deepfake Presiden Ukraina. Pada 2022 beredar video palsu Presiden Vladimir Zelensky yang meminta rakyat Ukraina menyerah pada Rusia. Video tersebut terbukti deepfake dan segera dibantah resmi, namun sampai membingungkan warga. Kasus 2, CEO vote via deepfake voice. Pada 2019, sejumlah CEO perusahaan energi di Inggris ditipu oleh penelpon yang menggunakan deepfake suara untuk menirukan bos besar di Jerman. Memerintahkan transfer dana sebesar 220 euro ke rekening penipu. Kasus 3, pornografi non-konsensual selebriti. Banyak aktris Hollywood menjadi korban deepfake pornografi. Contohnya video palsu yang menyatukan wajah mereka dengan tubuh aktris pornografi lain. Disebarkan tanpa izin untuk keuntungan komersial situs dewasa ilegal. Kemudian ada ancaman dan dampak deepfake. 1. Kerusakan reputasi individu atau institusi. Kedua, penipuan finansial dengan meniru suara atau wajah atasan. 3. Destabilisasi politik melalui propaganda palsu. Keempat, penyebaran pornografi ilegal tanpa persetujuan korban. Kelima, kehilangan kepercayaan publik pada media digital. Pencegahan, langkah-langkah mengurangi resiko. Yang pertama, mengembangkan AI deteksi deepfake, misalnya alat deteksi frame by frame. Edukasi literasi digital masyarakat agar tidak mudah dipercaya pada media palsu. Kemudian penegakan hukum UU ITE Indonesia, tenaga pencemaran nama baik dan distribusi konten ilegal. Regulasi global seperti deepfake, accountability ACT. Kemudian kesimpulannya, deepfake adalah teknologi AI canggih yang memiliki manfaat dan resiko besar.
Manfaatnya yaitu hiburan, pelatihan, dan riset AI. Resikonya penipuan, fitnah, pornografi ilegal, dan disinformasi. Kemudian ada tindakan, kesadaran digital, deteksi teknologi, regulasi hukum untuk menekan penyalahgunaan. Kemudian saya di sini memiliki diagram kasus, jumlah kasus deepfake per sektor, yaitu pada sektor politik sebesar 1.250, kemudian di hiburan 3.200, kemudian di keuangan ada 850, kemudian di berita sampai 210, kemudian media sosial yang paling besar yaitu mencapai 4.500, di pendidikan ada 650. Kemudian sini ada distribusi jenis manipulasi digitalnya, yaitu face swap seperti muka kita diganti dengan AI atau lip sync. Di sini ada dengan suara kita diganti dengan komputer, atau ada gestur transfer yaitu gerakan tubuh yang diganti. Kemudian ada full body, kemudian ada voice sintetis yaitu suara. Kemudian ini adalah trend deepfake face kemampuan deteksinya. Sini kita melihat garis merah yaitu jumlah deepfake dan garis biru merupakan tingkat deteksi. Dari tahun 2018 sampai 2024, di 2022 sudah mulai peningkatan deepfake karena mungkin zamannya yang semakin canggih, maka semakin banyak deepfake dan buatan AI semacamnya. Kemudian ada distribusi konten deepfake di platform media sosial. Yang pertama di YouTube hampir mencapai 2000. Di warna biru yang terdeteksi dan di warna merah yang tidak terdeteksi. Kemudian di TikTok yang hampir mencapai 3000. Kemudian di Facebook yang hampir mencapai 1500. Dan Twitter platform mencapai 1000. Kemudian di Instagram mencapai 1500. Kemudian di WhatsApp mencapai 1000. Kemudian di Telegram mencapai 500 lebih. Kenapa di TikTok terlalu banyak? Ya mungkin karena tren sekarang lebih banyak menggunakan TikTok, baik di kalangan anak-anak, orang tua maupun remaja, semuanya sedang menggunakan TikTok karena sedang zamannya. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.